Iya, firman Tuhan malam ini sudah sampai di Kejadian pasal 47. Kemarin kita sudah selesai dengan 46. Kita sudah membaca bagaimana akhirnya ya Yakub datang dan pindah ke Mesir, ya, lalu Yusuf menemui dia di Goshen. Mereka berpelukan dan akhirnya ya Yakub terobati kerinduannya karena berjumpa dengan anaknya Yusuf yang selama ini dipikir sudah mati. Sekarang Kejadian pasal 47, judul perikopnya adalah Yakub dan Fir'aun. Kemudian pergilah Yusuf memberitahukan kepada Fir'aun bahwa ayahku dan saudara-saudaraku beserta kambing dombanya, lembu sapinya, dan segala miliknya telah datang dari tanah Kanaan, dan sekarang mereka telah di tanah Goshen. Ayat 2, dari antara saudara-saudaranya itu dibawanya 5 orang menghadap Fir'aun. Ayat 3, Fir'aun bertanya kepada saudara-saudara Yusuf itu, apakah pekerjaanmu? Jawab mereka kepada Fir'aun, hamba-hambamu ini gembala domba, baik kami maupun nenek moyang kami. Lagi kata mereka kepada Fir'aun, kami datang untuk tinggal di negeri ini sebagai orang asing, ya. Sebab tidak ada lagi padang rumput untuk kumpulan ternak hamba-hambamu ini, karena hebat kelaparan di tanah Kanaan. Maka sekarang izinkanlah hamba-hambamu ini menetap di tanah Goshen. Lalu berkatalah Fir'aun kepada Yusuf, ayahmu dan saudara-saudaramu telah datang kepadamu. Tanah Mesir ini terbuka untukmu. Tunjukkanlah kepada ayahmu dan kepada saudara-saudaramu tempat menetap di tempat yang terbaik dari negeri ini. Biarlah mereka diam di tanah Goshen, dan jika engkau tahu di antara mereka orang-orang yang tangkas, tempatkanlah mereka menjadi pengawas ternakku. Saudara, seperti yang Yusuf katakan kepada saudara-saudaranya, kalau Fir'aun bertanya kepadamu, apa pekerjaanmu? Jawablah, kami ini pekerjaannya gembala. Sebab bagi orang Mesir itu seorang gembala itu ya adalah satu pekerjaan yang tidak baik, tidak mulia. Supaya Yusuf berkata, kamu boleh tinggal di Goshen, karena Goshen itu ya jauh dari kota Mesir, tetapi masih termasuk di Mesir. Ya, dan Raja Fir'aun dengan senang hati ya berkata kepada mereka, ya dia bilang ya silahkan. Jadi kesetiaan Yusuf itu ya yang menyebabkan sehingga dia boleh menjadi berkat bagi keluarganya. Karena kesetiaan Yusuf lah ya, bahkan keluarganya itu boleh mengalami ya pemeliharaan Tuhan. Ketika Yusuf berada di dalam sumur yang kering dan ketika Yusuf juga berada di dalam penjara, Yusuf pasti bertanya-tanya dalam hati mengenai masa depannya. Sebaliknya daripada berputus asa, ia dengan setia terus mentaati Tuhan dan melakukan apa yang benar. Di sini kita melihat saudara ya bahwa kita akan melihat hasil yang terbaik apabila kita mau taat dalam setiap proses Tuhan. Jangan menyalahkan orang, tetapi jalani saja apa yang memang harus kita jalani. Ya, barangkali kita memang belum langsung dapat mengerti. Ya, saya yakin saat itu juga Yusuf tidak tahu kenapa saya harus dipenjara, kenapa saya harus dibuang, kenapa saya harus dalam sumur. Ya, tetapi Yusuf memilih daripada dia menyalahkan keluarganya, daripada dia ya tenggelam dalam luka batin, ya kepahitan, lebih baik dia menjalani apa yang ada di depan dan mengucap syukur atas segala sesuatu. Apapun yang ada di depan saudara, bersyukurlah. Jalanilah semua itu dengan ucapan syukur supaya engkau bisa melihat hasil yang terbaik. Ya, tunjukkanlah bukti iman kita kepada Tuhan bahwa Tuhan dapat menghargai setiap respon yang benar yang kita berikan. Ingat saudara, apapun yang terjadi, daripada Anda bersungut-sungut, daripada Anda marah, daripada Anda kepahitan, kecewa, ya itu akan semakin menutup pintu berkat-Mu. Itu akan menutup pintu berkat bagi anak-anak-Mu. Jadi lebih baik ya engkau matamu tertuju saja kepada Tuhan. Ya lihatlah apa yang bisa Tuhan lakukan. Ya karena Tuhan sanggup mengubah kutuk menjadi berkat.
Karena Yusuf taat sehingga keluarganya juga boleh dimuliakan. Ya, siapa tahu ya semua keburukan yang kita alami itu akan membawa kebaikan satu saat bagi keluarga kita. Ya, saya pun melihat kisah ini ya agak mirip dengan kisah saya mengikut Tuhan. Dulu ketika pertama kali saya dibuang, saya diusir dari rumah, saya berpikir, ya kenapa Tuhan jahat? Kenapa saya harus dibuang dari keluarga saya? Ya, tapi saya memilih untuk terus belajar melepaskan pengampunan. Saya terus memilih untuk berdoa. Saya memilih untuk taat dan menjalani semua proses walaupun tidak enak, saudara. Ya, jadi dari tahun 96 saya meninggalkan keluarga saya dari kota Poso, saya ke kota Palu. Ya, lalu saya masuk sekolah Alkitab di Makassar, lalu saya harus ya itu perjalanan yang panjang, puluhan tahun dari tahun 95 kalau mau dihitung. Ya, saya baru merasakan bagaimana Tuhan mulai menjawab dan menunjukkan semua janji-janji itu tergenapi ya baru beberapa tahun terakhir ini. Tetapi kesetiaan itu akan berbuah manis dan Tuhan itu tidak buta. Ingat sekali lagi Tuhan melihat respon kita. Luar biasa, Yusuf bahkan menjadi berkat bagi keluarganya. Kita bersyukur kalau hari ini kita pun dipakai Tuhan menjadi berkat bagi keluarga besar kita, saudara ya. Itu adalah hasil dari kesetiaan dan respon yang benar. Ingat, tetaplah berespon yang benar, saudara, kepada Tuhan ya. Karena Tuhan menghargai setiap respon yang benar yang kita berikan kepada Dia. Dan akhirnya Yusuf menghadap kepada Raja Fir'aun, dia memberitahukan bahwa saudara-saudaranya ini hanya gembala kambing domba. Ya, dan akhirnya Fir'aun dengan hati yang sangat senang, terbuka, dia berkata kepada Yusuf, ya tanah Mesir ini terbuka untukmu. Ya, tunjukkanlah kepada ayahmu dan seluruh keluargamu tempat menetap di tempat yang terbaik dari negeri ini. Ya, bahkan Raja Mesir bilang dimanapun mereka mau silahkan. Ya, tetapi kalau memang mereka juga sudah memilih Goshen, ya biarlah mereka diam di tanah Goshen. Ya, dan jika engkau tahu di antara mereka ada orang-orang yang tangkas, tempatkanlah mereka menjadi pengawas ternakku. Bahkan Raja berkata, kalau ada di antara saudaramu yang rajin, tangkas, ya, pintar bekerja, maka tempatkanlah dia menjadi pengawas ya pada peternakan Raja Fir'aun. Saudara, ayat yang ke-7, Yusuf membawa juga Yakub ayahnya menghadap Fir'aun. Ya, lalu Yakub memohonkan berkat bagi Fir'aun. Kemudian bertanyalah Fir'aun kepada Yakub, sudah berapa tahun umurmu? Jawab Yakub kepada Fir'aun, tahun-tahun pengembaraanku sebagai orang asing berjumlah 130 tahun. Tahun-tahun hidupku itu sedikit saja dan buruk adanya, tidak mencapai umur nenek moyangku, yakni jumlah tahun mereka mengembara sebagai orang asing. Ayat 10, lalu Yakub memohonkan berkat bagi Fir'aun, sesudah itu keluarlah ia dari depan Fir'aun. Yusuf menunjukkan kepada ayahnya dan saudara-saudaranya tempat untuk menetap dan memberikan kepada mereka tanah milik di tanah Mesir, di tempat yang terbaik di negeri itu, di tanah Ramses ya. Di tanah Ramses ya, seperti yang diperintahkan Fir'aun. Dan Yusuf memelihara ayahnya, saudara-saudaranya dan seisi rumah ayahnya dengan makanan menurut jumlah anak-anak mereka. Saudara, kita lihat di tengah masa kelaparan Tuhan memelihara keluarga ini. Sebab memang ya Yakub adalah orang yang disertai Tuhan. Ya, ingat berkat Abraham, Ishak dan Yakub. Yang pada akhirnya Yakub inilah yang akan menjadi nenek moyang dari bangsa Israel. Kita melihat di sini Tuhan tahu ia memelihara orang benar di tengah kelaparan, kesusahan. Bagian kita, marilah menjadi orang yang dikasihi Tuhan. Ya, jangan hanya kita mengaku mengasihi Tuhan, tapi apakah kita dikasihi Tuhan? Jangan hanya mengaku menjadi orang yang mengenal Tuhan, tapi apakah kita dikenal oleh Tuhan? Nah, itu adalah bagian harga yang harus kita bayar kepada Tuhan. Karena itu saudara, ya tetaplah setia, tetaplah kerjakan bagian kita, tetaplah percaya bahwa Dia Tuhan yang tidak pernah melupakan kesetiaan, bahkan kerelaan hati kita untuk diproses. Ya, ingat respon yang benar. Itulah yang membuat kita dapat melihat rencana Tuhan digenapi atas hidup kita. Luar biasa di tengah masa kelaparan, bahkan keluarga Yusuf
boleh bertemu dengan Raja Fir'aun di Mesir. Bahkan diberikan tempat yang terbaik di Mesir. Kejadian pasal 47 ayat 13, sekarang kita lanjutkan tindakan Yusuf, judul perikopnya. Di seluruh negeri itu tidak ada makanan sebab kelaparan itu sangat hebat sehingga seisi tanah Mesir dan tanah Kanaan lemah lesu karena kelaparan itu. Ya, kita melihat di sini saudara ya bahwa terjadi kelaparan yang besar di seluruh negeri sehingga dari Mesir sampai ke tanah Kanaan semuanya lemah lesu. Kekeringan yang luar biasa, tidak ada panen, kelaparan terjadi. Ayat 14. Maka Yusuf mengumpulkan segala uang yang terdapat di tanah Mesir dan di tanah Kanaan, yakni uang pembayar gandum yang dibeli mereka. Dan Yusuf membawa uang itu ke dalam istana Fir'aun. Ayat 15, setelah habis uang di tanah Mesir dan di tanah Kanaan, datanglah semua orang Mesir menghadap Yusuf serta berkata, berilah makanan kepada kami, mengapa kami harus mati di depanmu, sebab tidak ada lagi uang. Ayat 16, jawab Yusuf, jika tidak ada lagi uang, berilah ternakmu, maka aku akan memberi kepadamu makanan, ya, makanan kepadamu sebagai ganti ternakmu itu. Ayat 17, lalu mereka membawa ternaknya kepada Yusuf dan Yusuf memberi makan kepada mereka sebagai ganti kuda, ya, kumpulan kambing domba dan kumpulan lembu sapi dan keledainya. Jadi disediakannya lah bagi mereka makanan ganti segala ternaknya pada tahun itu. Ayat 18, setelah lewat tahun itu datanglah mereka kepadanya, ya, kepadanya pada tahun yang kedua serta berkata kepadanya, tidak usah kami sembunyikan kepada tuanku bahwa setelah uang kami habis dan setelah kumpulan ternak kami menjadi milik tuanku, tidaklah ada lagi yang menjadi, ya, tidaklah ada lagi yang tinggal yang dapat kami serahkan kepada tuanku selain badan kami dan tanah kami. Ayat 19, mengapakah kami harus mati di depan matamu, baik kami maupun tanah kami, belilah kami dan tanah kami sebagai ganti makanan. Maka kami dengan tanah kami akan menjadi hamba kepada Fir'aun. Berikanlah benih supaya kami hidup dan jangan mati, dan supaya tanah ini juga menjadi tandus, jangan menjadi tandus. Ya, ayat 20, lalu Yusuf membeli segala tanah orang Mesir untuk Fir'aun, sebab orang Mesir itu masing-masing menjual ladangnya karena berat kelaparan itu menimpa mereka. Demikianlah negeri itu menjadi milik Fir'aun dan tentang rakyat itu, diperhambakannya lah mereka di daerah Mesir dari ujung yang satu sampai ujung yang lain. Hanya tanah para imam tidak dibelinya, sebab para imam mendapat tunjangan tetap dari Fir'aun dan mereka hidup dari tunjangan itu. Itulah sebabnya mereka tidak menjual tanahnya. Ya, kita melihat di sini saudara, ya, akhirnya terjadi kelaparan yang begitu besar. Tetapi kesetiaan Yusuf, ya, telah mempengaruhi, ya, semua saudara yang terjadi. Karena Yusuf mau taat kepada perintah Tuhan sehingga dia bisa menangani semua yang terjadi itu. Apa yang Tuhan janjikan, Yusuf, ya, sudah diberi hikmat oleh Tuhan untuk menanggapi semua peristiwa yang akan terjadi. Kelaparan 7 tahun yang menimpa bangsa itu. Dia mengumpulkan semua uang dari rakyat, memberikan mereka makanan gandum, lalu dia mengambil ternaknya ketika uangnya sudah tidak ada ternaknya, lalu terakhir semua tanah milik mereka dan mereka itu menjadi hamba di kerajaan Fir'aun saudara. Semua diambil kecuali punya imam, ya, karena imam-imam itu dapat gaji dari Fir'aun setiap bulan dan tanah mereka tidak dijual karena mereka itu mendapatkan tunjangan. 23, berkatalah Yusuf kepada rakyat itu, pada hari ini aku telah membeli kamu dan tanahmu untuk Fir'aun. Inilah benih bagimu supaya kamu dapat menabur di tanah itu. 24, mengenai hasilnya kamu harus berikan 1/5 bagian kepada Fir'aun dan yang 4 bagian lagi itulah menjadi benih untuk ladangmu dan menjadi makanan kamu dan mereka yang ada di rumahmu dan menjadi makanan anak-anakmu. 25, lalu berkatalah mereka, engkau telah memelihara hidup kami, asal kiranya kami mendapat kasih Tuanku, biarlah kami menjadi hamba kepada Fir'aun. 26, Yusuf membuat hal itu menjadi suatu ketetapan mengenai tanah di Mesir sampai sekarang.
yakni bahwa 1/5 dari hasil menjadi milik Fir'aun, hanya tanah para imam tidak menjadi milik Fir'aun. Ya, jadi ini menjadi ketetapan sampai saat ini di Mesir, ya, bahwa 1/5 dari hasil itu harus menjadi milik raja. Ya, lalu ayat 27 di sana judul perikopnya Yakub pada akhir hidupnya. Maka diamlah Israel di tanah Mesir, di tanah Gosyen, ya, dan mereka menjadi penduduk di situ. Mereka beranak cucu dan sangat bertambah banyak. Dan Yakub masih hidup 17 tahun di tanah Mesir. Maka umur Yakub, yakni tahun-tahun hidupnya, menjadi 147 tahun. Jadi setelah itu Yakub masih hidup 17 tahun lagi di Mesir. Jadi total umur Yakub itu menjadi 147 tahun. Ketika hampir waktunya bahwa Israel akan mati, dipanggilnyalah anaknya Yusuf dan berkata kepadanya, "Jika aku mendapat kasihmu, letakkanlah kiranya tanganmu di bawah pangkal pahaku dan bersumpahlah bahwa engkau akan menunjukkan kasih dan setia kepadaku. Janganlah kiranya kuburkan aku di Mesir, karena aku mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangku. Sebab itu angkutlah aku dari Mesir dan kuburkanlah aku dalam kubur mereka." Jawabnya, "Aku akan berbuat seperti katamu itu." Kemudian kata Yakub, "Bersumpahlah kepadaku." Maka Yusuf pun bersumpah kepadanya, lalu sujudlah Israel di sebelah kepala tempat tidurnya. Saudara, jadi akhirnya Yakub itu menemui masa tuanya, ajalnya. Ya, dia saat itu masih 17 tahun ikut tinggal di Mesir. Dan dia mencapai umur 147 tahun lamanya hidup, saudara. Dan saat itu Yakub menyuruh Yusuf untuk berjanji, ya, bahwa dia akan menguburkan ayahnya itu di kampung halamannya. Ya, hanya sedikit hal yang ditulis dalam budaya waktu itu, jadi perkataan seorang mempunyai kekuatan sama dengan kontrak tertulis pada masa kini. Orang saat ini, ya, kita melihat saudara saat itu permintaan Yakub sebelum dia meninggal, dia ingin dikuburkan di tanah, ya, leluhurnya. Dan pada saat itu, ya namanya juga perkataan orang sebelum mati itu ya harus didengarkan, saudara. Dan Yusuf berjanji sehingga akhirnya Yusuf pun membawa dia kembali ke kampung halamannya, saudara. Dan akhirnya Yakub mati, saudara, di usia 147 tahun. 47 tahun. Dia menutup mata dan Yusuf menguburkan dia di tanah leluhurnya. Kita melihat di sini, kita belajar, ya, tidak banyak yang bisa kita pelajari malam ini, namun kita lihat, ya, happy ending. Yusuf akhirnya berjumpa kembali dengan ayahnya yang sangat mengasihi dia, yang berpikir dia sudah mati, ternyata dia masih hidup, ya. Dan akhirnya Yusuf boleh di hari tuanya Yakub mengalami kebahagiaan karena Tuhan memelihara mereka dari kelaparan dan bahkan dia boleh bersama-sama dengan anak-anaknya. Kita melihat di sini, saudara, bahwa akhir hidup itu sangat penting, ya. Kita melihat Yakub, ya, berbahagia bersama anak-anaknya, lalu dia dikuburkan di tempat semestinya, dia dikuburkan dekat leluhurnya. Mari kita semua terus, ya, mencapai hidup dalam perkenanan Tuhan, sehingga kapanpun Tuhan panggil kita, kita juga siap menjadi orang-orang yang ada dalam perkenanan Tuhan. Mari kita mau renungkan firman ini. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat malam ini. Engkau Tuhan yang sudah membukakan setiap rahasia firman-Mu bagi kami, di mana kami boleh mendengar bersama tentang akhir hidup dari Yakub. Dan juga bagaimana Yusuf diberikan hikmat untuk menangani kelaparan yang besar. Kami tahu tidak mudah, tapi Tuhan mempersiapkan setiap anak-anak-Mu, orang-orang yang Kau kasihi, untuk menangani setiap masa-masa sulit dalam hidupnya. Tuhan mempersiapkan kami seperti yang Kau mempersiapkan Yusuf. Terima kasih Bapa. Karena itu hari ini saudara terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang menjemput kita, nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, mari katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, shalom dan Immanuel.